bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di acara diseminasi budaya positif. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibaca basmalah ini kegiatan diseminasi budaya positif berjalan lancar dan penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menginjak acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Gundang, Ibu Betty Marga Sulistiowati NPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Ya, waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Didi dan Bu Karisma dan juga Bapak Ibu semuanya peserta diseminasi budaya positif pagi hari ini. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan juga waktunya yang diberikan kepada saya untuk kita memberikan sedikit pengarahan pada kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh Bapak Didik Saputro dan juga Ibu Karisma Ayu Alamiati. Ya. Pertama, marilah kepada semuanya Bapak Ibu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat dan hidayah Allah sehingga diperkenankan untuk bisa bertemu, berkumpul di ruangan ini dengan kegiatan diseminasi budaya positif. Dan insya Allah kita bersama-sama belajar bersama, dan insya Allah nanti kita niat ibadah sehingga Allah akan mencatat sebagai amal kebaikan buat kita semuanya. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa, yang mana kita nanti akan mendapatkan ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Didik dan Bu Karisma, yang mana beliaunya adalah calon guru penggerak angkatan 11 di SMA Negeri 1 Gondang. Saya minta tolong nanti monggo Pak Didik dan Bu Karisma berikan ilmu yang penjenengan sudah dapat dan diseminasikan kepada Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Gondang, dan insya Allah nanti akan bermanfaat dan nanti akan menjadikan pegangan atau sebagai pedoman bagi semua Bapak Ibu guru, yang mana paling utama itu bisa untuk memberikan yang terbaik kepada putra-putri kita atau siswa-siswi kita SMA Negeri 1 Gondang. Karena di budaya positif ini tentu saja benar-benar akan membawa kepada siswa-siswi kita menjadi anak-anak yang berkarakter. Dan insya Allah nanti ilmu yang penjenengan berikan nanti benar-benar saya minta tolong kepada semuanya kita terapkan betul-betul kepada putra-putri kita. Ya. Jadi nanti sekolah kita adalah, apalagi kita sekolah penggerak, yang mana harus benar-benar menerapkan atau melaksanakan kurikulum merdeka ini dengan semaksimal mungkin. Ya. Nah di saat ini nanti diseminasi budaya positif, nanti silakan untuk saling menyampaikan atau memberikan masukan, itu juga tidak jadi masalah karena memang di sini bisa dipakai sebagai ajang belajar bersama, berdiskusi. Untuk yang paling utama adalah sasarannya adalah untuk targetnya untuk peserta didik kita. Kira-kira itu sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada semua peserta yang bisa hadir kali ini, dan saya mohon untuk bisa mengikuti semaksimal mungkin dan nanti benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga tentu saja kepada Bu Karisma dan Pak Didik saya mengucapkan banyak terima kasih
atas ilmu yang penjenengan punya dan penjenengan sampaikan kepada Bapak Ibu, dan insya Allah nanti memberikan kebaikan untuk sekolah kita dan tentu saja keberkahan buat kita semuanya. Utamanya untuk anak didik kita mari ajak, kita bawa anak didik kita benar-benar anak-anak yang mempunyai karakter yang bagus, dan intinya juga kita goalnya itu nanti menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat, soleh-solehah, sehingga mereka akan menjadi insya Allah ladang amal buat kita semuanya. Amin. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala SMA Negeri 1 Gondang, Ibu Betty Marga Sulistiowati MPD, telah menyampaikan sambutannya di acara ini. Selanjutnya tibalah kita pada acara inti materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh teman-teman kita angkatan guru, calon guru penggerak angkatan 11, yakni Bapak Didi Saputro SPD dan Ibu Karisma Ayu Alamiyati SPD. Tidak panjang lebar, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Betty Marga Sulistiowati MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Gondang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Gondang yang telah memenuhi undangan pada kesempatan kali ini, dan rekan saya Bapak Didi Adi Saputro. Pada kesempatan ini pertama dan utama adalah syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, sehat dan nikmat lainnya yang tidak terhitung sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan kami sampaikan. Saya Karisma Ayu Alamiyati dan rekan saya Didi Adi Saputro. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Betty dan rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, tujuan dan maksud mengadakan diseminasi ini adalah sebagai salah satu proses yang harus kami lewati dalam pendidikan guru penggerak, seperti itu. Baik. Ini adalah tujuan diseminasi budaya positif, yaitu menyebarluaskan pemahaman tentang konsep dan kunci dari budaya positif itu sendiri. Dan ini adalah sebagai forum untuk kita berdiskusi mengenai penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita, terutama di SMA Negeri 1 Gondang. Kita belajar bersama dan sharing bersama dalam kegiatan ini, seperti itu. Lalu selanjutnya, dalam kegiatan diseminasi kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas mungkin dalam waktu 1 sampai 1,5 jam ke depan. Di antaranya ini. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, perubahan paradigma belajar. Yang ketiga, tentang disiplin positif. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Lalu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Poin-poin itu adalah poin yang ada dalam modul budaya positif yang harus didiseminasikan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, pada materi filosofi Ki Hajar Dewantara akan dimulai dengan diawali oleh Pak Didi. Moga Pak Didi, waktu dan tempat kami aturkan. Ini mohon izin Bu Betty, mohon izin Bapak Ibu Guru, rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Gondang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mohon izin menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif hari ini. Sebelumnya, mohon izin Bapak Ibu Guru boleh berdiri sebentar. Karena judulnya budaya positif, kita hadirkan suasana positif pada diseminasi kali ini. Mohon maaf, izin juga silakan berhadapan-hadapan, berpasang-pasangan. Ayo mohon izin ke kanan. Sudah berhadapan-hadapan? Silakan lihat atau tatap wajah rekan gurunya dengan senyuman. Kemudian sampaikan satu kata-kata positif untuk beliau yang ada di depan kalian. Coba sekali lagi kita ulangi lebih keras lagi, silakan. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena judulnya terkait dengan budaya positif ya, kita munculkan suasana positif pada diseminasi kali ini. Untuk materi yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, kita ketahui sendiri bahwa Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan Indonesia, khususnya Bapak Pendidikan di Indonesia. Beliau menyampaikan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang di sini artinya pendidikan bersinggungan langsung dengan kebudayaan atau perkembangan zaman di Indonesia. Jadi peradaban di Indonesia selalu tumbuh kurun waktu dari 1990 sampai sekarang. Tentu ada campur tangan dari dunia pendidikan. Maka dari itu beliau berpesan tidak ada sedikit pun yang memang terlepas dari pendidikan dengan kebudayaan. Beliau juga menyampaikan pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Tentunya dalam pendidikan mengajarkan anak-anak kita juga untuk selalu bersikap baik, memiliki budi pekerti yang baik, sehingga nantinya kita mampu siap dalam bermasyarakat. Tujuan pendidikan yang pertama menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini beliau ingin menyampaikan, ingin meneruskan bahwa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai adalah suatu kebahagiaan setinggi-tingginya. Bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak kita mencapai hal tersebut, bukan tentang nilai yang bagus, bukan tentang sebuah pekerjaan yang memang istimewa, namun tentang bagaimana anak-anak dan murid-murid kita mampu menikmati setiap proses dalam hidupnya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak. Artinya setiap anak punya kodrat alam yang sudah bawaan dari lahir. Tidak bisa kita pungkiri, namanya watak, namanya karakter itu tidak bisa diubah. Namun kita sebagai guru, sebagai pendidik, itu mampu menuntun anak-anak menuju ke tujuan yang baik, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, tapi tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sekali lagi saya tegaskan di sini kalimatnya ya, itu menuntun kodrat alamiah anak, bukan kita merubah wataknya, merubah pola pikirnya, tapi merubah perilakunya. Dalam hal ini, beliau juga menyampaikan bahwa pendidik itu sebagai pak tani. Jadi kalau ada bibit yang mohon maaf kurang bagus, tapi ketika memiliki ladang yang subur, perairannya cukup, kemudian pak taninya juga memberikan perhatian lebih dalam penanamannya, maka juga akan tumbuh jagung yang baik. Meskipun bukan jagung unggul, tapi akan dihasilkan jagung yang baik. Sedangkan bibit yang unggul, apabila tidak ada ladang yang subur, ladangnya gersang, pengairannya kurang, apalagi tidak ada perhatian dari pak taninya, maka bibit yang unggul pun akan menjadi jagung biasa atau bahkan tidak tumbuh. Nah, untuk materi kedua itu berhubungan dengan perubahan paradigma belajar. Di sini yang kita ketahui dahulu, perubahan dari stimulus respon menjadi sebuah teori kontrol. Artinya
di bagian kiri, stimulus respon, itu yang sering kita alami dahulu. Realitas kebutuhannya disamakan. Padahal kita harus berpikir lagi bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Tentunya setiap individu punya keanekaragaman yang berbeda, tidak bisa disamaratakan. Meskipun satu dengan lainnya mungkin ada yang mirip, tapi tentunya pasti ada. Mesti ada perbedaan meskipun itu sedikit. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini harus diubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tentunya pandangan dari setiap individu kan punya sudut pandang masing-masing. Bagaimana kita tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, begitupun sebaliknya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus kita ubah sekarang, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana kita nggak memaksakan kehendak kita, namun bisa menerima pandangan orang lain. Karena pada dasarnya semua orang selalu memiliki alasan dalam melakukan suatu hal. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ubah pandangannya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, tentunya kita sebagai manusia juga memiliki kesalahan, tidak sempurna. Namun bagaimana kita mampu berbenah, mampu tumbuh dari sebuah kesalahan menjadi sebuah pengalaman untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Fakta sesungguhnya yang harus kita ubah adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya tidak boleh terpengaruh terhadap orang lain. Bagaimana kita berprinsip akan suatu hal yang baik. Kemudian stimulus respon yang sebelumnya saya bisa mengontrol orang lain, kita ubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama, jika kita ingin saling menghargai, bagaimana kita mampu untuk tetap menghargai atau menghormati orang lain jika kita hanya berpikir kita sendiri yang benar. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Harus diubah menjadi kolaborasi atau konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini yang sering kita lakukan kepada anak-anak, ketika kita memiliki tujuan sesuatu, anak-anak tidak bisa atau bahkan tidak mau, terkadang yang muncul dari kita adalah paksaan. Emosi kita mulai muncul. Padahal mungkin kita bisa ubah dari hal-hal paksaan tersebut menjadi sebuah kolaborasi antara guru dan murid dengan menyamakan persepsi tujuannya. Agar hal-hal tersebut terjalin komunikasi yang bagus. Terakhir, model berpikir menang kalah harus kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Yang dulu mungkin selalu bagaimana, saya harus menang, saya harus unggul, diubah menjadi kalau bisa kita menang bersama, kita capai tujuan bersama. Boleh? Nah, sedikit saya ingin ajak Bapak Ibu guru untuk berinteraksi di sini. Apa yang terbesit di benak Bapak Ibu guru ketika mendengar disiplin positif? Mungkin dari Bapak Ibu guru boleh mengutarakan pendapatnya. Bagaimana Bu Dwi? Aturan yang positif. Berarti sesuatu yang mengikat, sesuatu yang harus dilakukan. Apabila tidak melakukannya, tentunya ada konsekuensi atau hukuman. Bagaimana, ada pendapat yang lain? Seperti yang Bu Karisma sampaikan di awal tadi, saya dan Bu Karisma tidak menggurui, kita berdiskusi bersama. Jadi kita ingin diskusinya lebih santai, lebih cair lagi. Mungkin satu pendapat lagi. Hidup dengan tertib. Hampir sama dengan Bu Dwi tadi ya, berarti memang ada aturan yang harus ditaati. Padahal hal-hal di sini harus kita ubah. Mulai dari kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bagaimana suatu aturan itu berjalan hanya satu arah. Tidak ada kesepakatan antara, yang diatur dengan pengaturnya. Dan kemudian yang terakhir, miskonsepsinya adalah kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin tepat waktu, bagaimana kita malah terburu-buru, malah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Terkadang disiplin belajar untuk menyiapkan suatu materi malah
menjadi gangguan terhadap kebutuhan-kebutuhan kita di rumah. Nah, di sini kita ubah persepsi kita di mana disiplin adalah suatu pembelajaran atau suatu belajar. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin juga, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya di sini bukan karena paksaan, bukan karena dorongan dari luar, namun dari diri sendiri yang ingin mengubah dirinya menjadi manusia yang lebih berdisiplin positif. Bukan karena aturan, bukan karena takut hukuman, tapi karena memang dari dirinya ingin melakukan sesuatu yang positif. Selanjutnya, makasih. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang nilai kebajikan universal. Yang ditampilkan di sini adalah The Virtues Project atau Project Nilai-Nilai Kebajikan. Beberapa bisa dirangkum di bawahnya dari BO Primary Years Program, Petunjuk Seumur Hidup dan Keterampilan Hidup, 9 Pilar Karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF, kemudian yang terakhir The Seven Essential Virtues. Itu beberapa organisasi atau badan lembaga di Indonesia yang memberikan konsep-konsep nilai kebajikan universal. Nah, yang kita tampilkan di sini adalah The Virtues Project atau Project Nilai-Nilai Kebajikan. Berikut tabelnya. Di sini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat dan sebagainya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu Guru, dari Bapak Ibu Guru silakan memilih salah satu. Saya ingin Bapak Ibu Guru berpendapat. Menurut Bapak Ibu Guru, dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan dari The Virtues Project, mungkin ada yang paling menonjol dari Bapak Ibu Guru yang ingin Bapak Ibu Guru yakini atau komunikasikan. Silakan Bapak Ibu Guru perwakilan 3 orang menyampaikan pendapatnya. Terima kasih waktunya. Untuk saya pribadi, yang saya pilih yaitu yang sesuai dengan diri saya, yaitu semangat. Segala sesuatu hal sekiranya itu diawali dengan semangat, pasti akan membawa sebuah motivasi diri agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta membawakan sebuah kemudahan dan akhirnya akan membawa kesuksesan. Ya, terima kasih. Karena mengingat adanya sesuatu kegiatan itu, jika diawali dengan semangat, pasti saya yakin hasilnya pun akan menjadi sesuatu hal yang baik. Misalnya kita contoh mengajar. Kalau kita mengajar dalam kondisi hati atau pikiran atau perasaan kita sedang galau, susah, ada masalah, otomatis itu akan mempengaruhi diri kita untuk mengajar. Kalau kita diawal dengan sesuatu dengan semangat, yakin, optimis bahwa itu akan terjadi dengan baik, pasti akan berjalan dengan baik dan akhirnya akan menjadi baik juga. Terima kasih. Nah, di sini Pak Eko memilih kata semangat ya. Suatu hal yang mencerminkan bagaimana kita harus berkomitmen melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Satu lagi mungkin dari ibu-ibu guru SMA Negeri 1 Medan, silakan Bu Dwi. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya dan saya pribadi, saya memilih tanggung jawab. Kenapa memilih tanggung jawab? Karena kalau sudah semangat pasti ada rasa tanggung jawabnya, gimana suatu proses itu bisa dilaksanakan dengan maksimal seperti itu. Dengan tanggung jawab berarti apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kriteria dan juga hasil yang diharapkan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin satu lagi dari Bapak Ibu Guru yang lain memilih satu kata yang mungkin mencerminkan dirinya atau yang diyakini itu hal yang paling penting untuk dilakukan. Monggo dari Bu Suci, Bu Puri, Bu In. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya pribadi, saya condong ke komitmen, Pak. Iya, dengan alasan segala sesuatu hal ketika kita diberi suatu tanggung jawab, diberi suatu tugas, itu yang utama yang harus kita pegang itu adalah komitmen kita seperti apa.
komitmen dalam hal melaksanakan tugas itu, kemudian komitmen dalam hal melaksanakan tanggung jawab, dan nanti juga komitmen pada diri kita sendiri bahwa tugas apa yang sudah kita lakukan, tugas apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita, itu harus betul-betul kita laksanakan semaksimal mungkin, semampu kita. Itu yang utama bagi saya. Kemudian, selain itu, komitmen itu juga mencerminkan bahwa kita itu sebagai seorang ASN juga utamanya guru ya, komitmen terhadap anak didik kita. Anak didik kita itu mau kita bawa kemana. Kemudian dengan dihubungkan dengan disiplin positif yang Bapak Didik dan Ibu Karisma ungkapkan tadi, bahwa ternyata dalam kegiatan belajar mengajar itu ketika kita komitmen berada di dalam kelas tersebut, kita komitmen dengan anak. Kira-kira dalam waktu 3 jam nanti anak-anak itu akan kita bawa kemana. Kemudian dengan komitmen yang ada, kita harapkan nanti KBM selama 3 jam itu bisa berjalan efektif dengan menyenangkan dan sangat intinya bisa masuk ke dalam anak gitu. Maksudnya anak tahu inti dari pembelajaran tersebut. Terima kasih Pak. Boleh Terima kasih jawaban dari Bapak Ibu Guru yang hebat. Dari Bapak Ibu Guru bisa kita simpulkan setiap individu tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan nilai kebajikan yang diyakini, yang kita ingin jalankan. Nah, yang paling atas itu terlihat 6 profil pelajar Pancasila yang kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah dalam proyek profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Berkebinekaan global, maaf. Jadi hal-hal yang memang harus kita lakukan, kita sadari, kemudian kita tularkan, implementasikan kepada anak didik kita. Nah, tadi dari disiplin positif kita bergeser ke topik utama, budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebuah sikap mental, perilaku, dan kebiasaan baik, serta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, kondusif, menyenangkan, inklusif, dan produktif, di mana semua anggota komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf merasa dihargai dan termotivasi, yang dilaksanakan secara terus-menerus, rutin, serta berdasarkan kesadaran tinggi untuk menciptakan atmosfer yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademis siswa. Nah, di sini bagaimana kita memunculkan suatu aturan yang awalnya aturan, kita bergeser dengan kesepakatan, komitmen bersama, kemudian diyakini dengan sebuah keyakinan, dan akhirnya tumbuh sebuah budaya positif. Di sini memiliki tujuan menimbulkan rasa yang aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah, sehingga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan hidupnya. Di sini bagaimana kita mampu menuntut murid kita memiliki komitmen dan tanggung jawab atas dasar dirinya sendiri, muncul dari dalam dirinya, bukan dari luar, bukan dari paksaan. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini untuk kalimat yang pertama dan kedua itu bersifat eksternal, dari luar. Sedangkan yang ketiga itu motivasi internal atau dari dalam diri kita. Bagaimana kita memunculkan hal tersebut atas dasar yang kita yakini, atas dasar yang memang kita pilih, bukan dorongan atau paksaan dari orang lain. Seperti halnya kita bekerja. Mohon maaf, saya sendiri masih dalam tahap yang motivasi eksternal. Kadang saya takut dengan hukuman atau bagaimana ketidaknyamanan ketika saya melanggar. Kemudian masih terkadang beberapa persen dari diri saya
ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau sekedar ucapan selamat dari rekan-rekan guru yang lain. Dan mulai dari pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, saya menyadari bahwa motivasi internal sangat diperlukan untuk diri saya. Bagaimana saya melakukan sesuatu atas dasar yang memang saya yakini, bukan karena orang lain, bukan karena dari luar. Nah, di sini kalimat yang pertama tadi adalah motivasi eksternal, ya, berupa hukuman atau ketidaknyamanan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Terkadang ketika kita mengajar ada siswa yang terlambat, kita memberi hukuman, mohon maaf, mungkin suruh hormat ke bendera atau mungkin menyapu di halaman luar. Nah, hal-hal yang terencana, tidak terencana atau tiba-tiba tersebut merupakan suatu hukuman yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesalahan murid terlambat tadi. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman merupakan sesuatu yang spontanitas, sesuatu yang timbul karena pengaruh emosi dari diri kita ketika seseorang tidak patuh. Semua yang memang terjadi, tidak ada kesepakatan antara yang bersalah, yang dihukum dengan penghukumnya. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya bisa menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi hukuman bukan sesuatu yang disepakati. Hukuman merupakan hal yang muncul dari pengatur atau pembuat kebijakan di mana semua orang wajib mentaati. Dan padahal kita kembali ke awal dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap individu itu lahir beragam, tidak sama. Dan terkadang apa yang diatur atau apa yang sudah dibuat tidak sesuai dengan individunya. Dan terakhir, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, banyak di antara ketika saya dulu sekolah tentunya mengalami juga, oh terlambat dihukumnya push up, oh terlambat harus mengelilingi lapangan. Hal-hal ini yang mulai harus kita ubah, kita coba untuk ubah menjadi sesuatu hal yang lebih positif. Bergeser dari hukuman, kita menuju ke hal yang lebih baik sedikit, yaitu adanya hubungan konsekuensi. Sebuah disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Artinya dari dua belah pihak yang membuat dengan yang menjalankan bersama itu ada komitmen untuk melakukannya. Tidak ada paksaan, namun disepakati secara bersama. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid juga dilibatkan. Murid mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Karena terkadang belum menjadi budaya atau belum menjadi sesuatu yang muncul dari dalam dirinya. Konsekuensi bersifat mendadak, jangka pendek. Namun ketika dilakukan secara terus-menerus, hal tersebut akan menimbulkan suatu keyakinan bagaimana individu mau tumbuh menjadi lebih baik lagi. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Jadi sering kita alami, terkadang kita mengajar, ada murid yang izin ke belakang atau tidak mengikuti pembelajaran, malah ke kantin. Dan ada konsekuensi, bukan hukuman. Bagaimana murid tersebut harus membuat materi atau meresum materi terkait pembelajaran hari itu. Jadi apa yang diberikan masih ada hukumannya, masih ada hubungannya, maaf. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid, artinya terjalin kesepakatan bersama bagaimana memunculkan suatu kesepakatan. Yang pada akhirnya ketika kesepakatan itu tidak dijalankan atau dilanggar, maka akan muncul sebuah konsekuensi. Nah, di sini beberapa tabel antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi yang akan nanti dibawakan oleh Bu Karisma itu merupakan suatu pilihan. Kemudian hukuman bersifat tidak nyaman, konsekuensi sebenarnya tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek, karena memang butuh suatu paksaan untuk berubah, namun karena sudah disepakati bersama, maka mau tidak mau individu atau murid tersebut akan melakukannya. Kemudian kalau restitusi itu menimbulkan penguatan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman berisi korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, malah tidak menjadi korban. Restitusi korban mendapatkan ganti rugi, artinya ada imbal balik positifnya. Kemudian kalau hukuman murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak akan dibuat tidak nyaman. Sedangkan untuk restitusi, murid anak mendapatkan sebuah penguatan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, tidak serta-merta malah disalahkan atau diberi hukuman, namun diberi penguatan untuk menyadari dirinya salah, kemudian mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian hukuman bersifat pasif agresif, sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Restitusi masalahnya menjadi terpecahkan. Jadi anak melakukan sesuatu tentunya ada alasannya. Bagaimana kita kembali mengondisikan dirinya untuk sadar apa yang sudah diyakini di awal, kemudian memonitoring, mengawasi perubahan yang terjadi pada anak tersebut. Nah, di sini ada satu contoh kalimat dari hukum, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya awas, kalau dilakukan lagi kamu ada hukuman ini, kamu akan dapat ini. Sedangkan konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, sesuai apa yang sudah kita sepakati. Kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Bagaimana kita mengembalikan anak terhadap keyakinan yang sudah diyakini dari awal. Hukuman mode paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus respon. Kemudian restitusi teori kontrol yang kita pelajari di awal tadi. Hukuman mendorong menyalahkan diri, sedangkan konsekuensi mendorong kepatuhan. Restitusi mendorong disiplin positif. Jadi memang ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman konsep dirinya buruk, konsekuensi konsep dirinya baik, sedangkan restitusi konsep dirinya semakin kuat. Individu atau murid tidak disalahkan, tapi membuat anak menjadi sadar apa yang berubah dari dirinya, apa yang menyimpang dari dirinya, kemudian dikembalikan ke komitmen awal, dan terakhir dimotivasi, diawasi, dimonitori dalam perubahan dirinya. Ya. Nah, di sini yang ternampar saya di modul 1.4, ternyata penghargaan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Penghargaan menjadikan hukuman atau belenggu bagi murid. Penghargaan bersifat jangka panjang ada, jangka pendek pun ada. Penghargaan sangat tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Artinya ketika yang ranking 1 di kelas dikasih suatu penghargaan, sedangkan mohon maaf yang rankingnya 10 ke atas tidak diberi penghargaan, maka akan timbul kecemburuan. Hubungan yang harusnya bisa dibangun, sikap sosialisasinya bisa dibangun, malah terjadi berantakan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi yang dikejar adalah peringkat satunya, juaranya, bukan lagi potensial akademiknya. Jadi setiap individu tentunya memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda. Misalkan karena dimotivasi penghargaan ranking 1 di kelas, maka mau tidak mau mereka belajar. Padahal ada yang memang potensinya di non akademik, misal olahraga basket, futsal, atau sepak bola yang lain. Dan hal ini mematikan kreativitasnya murid. Dan terakhir, kalimat yang sangat menampar, penghargaan menghukum. Jadi bagaimana murid malah terbelenggu dengan suatu penghargaan karena suatu impian yang ingin dicapai, malah dia mengabaikan hal-hal yang seharusnya penting. Misal bersikap sosialisasi, mengembangkan bakat atau minatnya, atau sekedar ingin
melakukan sesuatu hal yang diinginkan, karena timbul rasa ingin mendapatkan penghargaan, hal itu malah dimatikan. Mari kita renungkan sejenak. Di sini ada gambar 3 orang anak di perpustakaan sedang membaca. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi penghargaan itu muncul dari dalam dirinya, suatu kepuasan, suatu kenikmatan kalau dia sudah mencapai sesuatu hal. Bukan berarti lagi penghargaan berwujud benda atau berwujud hadiah. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan saat itu. Kegembiraan yang sudah didapatkan hal baru terenggut begitu saja dengan hanya berupa hadiah yang bersifat jangka pendek. Nah, di sini untuk melanjutkan ke bagian yang kedua, tidak berlama-lama, kita sejenak ice breaking, nanti dipimpin oleh Bu Karisma. Silakan waktu dan tempat, Bu Karisma. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat? Ya, luar biasa apa yang sudah disampaikan Pak Didik, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara sampai dengan teori motivasi, sampai hukuman, yang penghargaan dan konsekuensi. Ya, untuk sebelum saya masuk ke materi, kita ice breaking dulu, boleh? Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan tangan saya. Bapak Ibu kalau menunjuk angka 1 itu biasanya seperti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke, kita kaitkan dengan apa yang sudah dipelajari bersama. Banyak hal-hal yang perlu dirubah gitu. Dari apa yang kita yakini sekian lama. Kita ice breaking, coba konsentrasi. Kalau tadi 1 dengan seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini, 5 seperti ini, kita rubah. Kita bermain dengan seperti ini. 1, ayo kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita latihan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah mulai lemes? Sudah? Oke. Sekarang kita sambil nyanyi walaupun suara saya agak berdebu gitu. Kita nyanyi. Ikuti. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 5, 1. Gimana Bapak Ibu? Agak cepat? Siap? Oke, konsentrasi. Kita ubah apa yang selama ini menjadi keyakinan kita bahwa 1 ini. Padahal 1 bisa seperti ini. Iya toh? Iya. Oke. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 1. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Oke. Iya, itu. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika bermain-main dengan tangan dan merubah apa yang sudah diyakini sejak mengenal angka 1 sampai 5? Susah ya? Tapi bisa ya? Nah, itu yang akan kita jalankan bersama ke depan. Terkadang kita perlu cara baru, gitu. Baik, Bapak Ibu Guru yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya melanjutkan materi dari budaya positif. Di sini ya, saya di sini aja.
Baik. Nah, materi selanjutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pernah dengar Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar manusia? Pernah. Oke. Ini kita akan membahas 5 kebutuhan dasar dari Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Seperti ini. Sebelum kita masuk pada konsep 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu saya minta untuk mencermati contoh kasus seperti ini. Baik, ada yang bisa bantu saya untuk membacakan? Kasus yang pertama, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik, terima kasih Pak Eko yang sudah membacakan contoh kasus. Bapak Ibu, coba perhatikan, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Monggo. Oh, belum. Mungkin Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan di situ. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Baik. Terima kasih waktunya. Saya akan mencoba menjadi Ibu Ambar. Iya. Kalau misalkan saya sebagai Ibu Ambar menghadapi Doni yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa kepada teman-temannya, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan face to face, akan bicara dari hati ke hati dengan si Doni. Terutama begini, saya akan menanyakan, apakah benar Doni kamu benar minta bekal makan siang pada teman-temanmu secara paksa, maksudnya tidak dengan sukarela. Kemudian pada waktu diskusi komunikasi 2 arah tersebut, face to face itu, maka Doni akan mengungkapkan, sampai nanti Doni akan menjawab alasan apa kenapa dia selalu minta bekal siang kepada teman-temannya dengan paksa. Nah, dari situ nanti Ibu Ambar akan melakukan misalkan sebuah tindakan, misalkan bagaimana kalau misalkan besok Doni bawa bekal sendiri, tapi minta sama ibu bekalnya divariasi sama seperti teman-temannya agar besok tidak ingin minta lagi kepada teman-temannya. Mungkin seperti itu saja. Baik. Terima kasih. Luar biasa Bu Dwi, tepuk tangan untuk Bu Dwi menelaah kasus ini, kasusnya Doni. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang berbeda pendapat tentang kasus Doni, terutama di pertanyaan kedua. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Selain tadi bawa bekal ya, apa? Mencoba hal baru. Pak Robert, kira-kira alasan Doni apa nih? Keluarga yang tidak Keluarga yang tidak menyediakan bekal. Oke. Apa lagi Pak? Ada lagi tidak? Baik. Sesuai dengan filosofi Kahari, kita kaitkan lagi bahwa kita harus berpihak pada murid. Maka salah satu materi tentang 5 kebutuhan dasar ini wajib kita pelajari bersama. Karena inilah yang menjadi dasar kita melihat akar masalah dari seorang anak. Baik, itu permasalahannya cukup simpel. Doni sering minta bekal temannya dengan paksa. Mari kita telaah bersama dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dalam konsep 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya, kita makan untuk
Iya. Jangan dibalik-balik ya. Dibalik kadang juga benar sih. Tapi kita setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, yang kedua adalah, ini mohon dicermati, nanti kita telaah kembali kasus Doni. Bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kekuasaan. Lalu yang keempat yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, untuk senang-senang, untuk kesenangan, untuk sebuah kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, entah itu anak kecil maupun sampai orang dewasa. Ternyata membutuhkan ini, Bapak Ibu. Termasuk anak-anak kita di kelas 10 sampai 12, mereka juga memiliki kebutuhan seperti ini. Nah, mari kita cermati selanjutnya. Oke, Doni, ini kasusnya yang tadi. Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Melihat dari 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan sebelum slide ini, misalnya ditanya, alasan kamu apa? Tadi, baik sekali prosesnya Bu Dwi sudah menyampaikan seperti itu, membangun komunikasi dan menanyakan bahwa setiap kejadian itu ada alasannya. Bapak Ibu, jika pertanyaannya seperti ini, apabila jawaban karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, dia sedang memenuhi kebutuhan apa? Bertahan hidup. Baik, nanti kita lihat jawabannya apakah benar atau salah. Lalu yang kedua, kita telaah dengan 5 dasar kebutuhan tadi. Apabila ia menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya memperhatikan dia, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kasih sayang. Lalu yang ketiga, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, apa kebutuhan yang sedang ia penuhi? Apa Bapak Ibu? Penguasaan. Lalu ini yang keempat, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan dari ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama terus, dia ingin mencoba bekal teman-temannya yang beragam. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Apa? Kesenangan atau pilihan? Kebebasan memilih atau kesenangan? Kebebasan memilih. Kita lihat dulu. Yang terakhir, bila Doni menjawab, ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya ketika diambil makanannya. Kira-kira apa ini kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni? Kita lihat jawabannya. Sudah sesuai? Kebebasan kebutuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu baru satu contoh kasus simbol Doni meminta dengan paksa. Tapi ternyata ketika ditelaah pada 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia sangat beragam. Nah, ini tugas kita bersama Bapak Ibu, mencari akar permasalahan, alasan kenapa seorang anak melakukan sebuah kesalahan. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar. Kita lanjut. Menjadi seorang guru adalah hal yang luar biasa. Saya sendiri bersyukur karena kita bisa bertemu dengan murid-murid kita yang luar biasa, yang kadang di luar ekspektasi kita. Ternyata dia jauh lebih bagus, bahkan jauh di bawah ekspektasi yang selama ini kita pengennya punya murid yang baik-baik saja ya Bapak Ibu, pengennya. Tapi kan kita tidak bisa memilih bertemu dengan orang siapa, dan kita tidak bisa memilih kita bertemu murid yang bentuknya seperti apa. Ini yang
wajib kita yakini bersama bahwa kita harus menerima murid dengan tanpa syarat apapun itu. Nah, dalam kita berperilaku kepada guru, kepada rekan sejawat maupun siswa, ada ini sebagai seorang guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas. Saya sebagai guru BK, Pak Didi sebagai guru mata pelajaran, Bapak Ibu sebagai guru wali kelas, guru mapel, perlu refleksi. Maksudnya perlu kita evaluasi secara terus-menerus karena ini menjadi sesuatu yang berharga untuk ke depan. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid dan sudah memerdekakan mereka dan memandirikan mereka? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab di sini. Nanti di rumah sambil melamun tidak apa-apa. Oke. Nah ini tentang 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, kita cermati bersama lagi. Ini ada bagan seperti ini. Ini mencerminkan posisi kontrol yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum. Apakah Bapak Ibu guru coba mengingat kembali selama menjadi guru atau selama menjadi murid? Apakah pernah mengalami hal seperti ini? Menjadi penghukum atau pernah dihukum? Pernah tidak Bapak Ibu? Gimana rasanya? Sakit. Nah, sampai sekarang masih ingat. Nah, ini kata-kata yang muncul dari penghukum. Atau ada yang pernah ingat kata-kata zaman dahulu yang pernah Bapak Ibu rasakan? Pak Arafah pernah dihukum? Wah, oh pernah. Hal tadi nggak pernah dihukum. Apa Pak? Kata-kata Bapak Ibu guru atau siapapun yang pernah sampai sekarang terngiang-ngiang gitu. Oh, sangat memaafkan. Baik sekali. Iya. Baik, ini penghukum. Kata-kata yang muncul, patuhi aturan saya. Awas, kamu selalu saja salah. Kok gawe kesalahan meneh toh? Kok ini meneh toh? Kok gitu lagi? Nah, itu adalah sebuah penghukum. Nah, nada suaranya tinggi. Ini ciri-cirinya. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, melotot matanya, jari menunjuk-nunjuk. Nah, pernah lihat? Nah, semoga bukan kita, oke? Ya, sepakat ya ini. Nah, ini yang posisi penghukum. 5 posisi kontrol yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pernah dipraktekkan dengan anaknya? Kamu nggak kasihan sama ibu le gitu? Pernah? Nah, saya pun juga pernah. Dan ternyata, nah ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu gitu. Seolah-olah ini benar, tapi ini menjadikan seorang anak menilai dirinya buruk, konsep dirinya lemah. Jadi seolah-olah saya itu pembuat masalah. Murid memiliki penilaian diri yang buruk. Nah ini, dan merasa selalu mengecewakan orang lain. Ini 2 ini termasuk identitas gagal. Karena jika ini diterapkan, itu akan berdampak buruk pada seorang anak atau diri kita sendiri. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu pernah menjadi teman bagi siswa? Oke, ada suaranya ya seperti itu, seperti teman. Sangat akrab gitu. Sangat akrab. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, yuk, ayo ke kantin. Nah, kayak gitu. Terus ini pemantau. Pemantau lebih agak ke atas lagi ya, tingkat interaksinya. Jadi menanyakan peraturan, menanyakan konsekuensi apa yang sudah dibuat, agak lebih tegas daripada menjadi teman. Kalau teman kan penuh dengan keramahan, oke, fleksibilitas kayak gitu. Nah, secara memantau ini kita kembalikan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah ada. Ini pemantau. Yang kelima, Bapak Ibu, ini sebagai manajer.
Ini kita kembalikan kepada diri sendiri. Ini kembali kepada kontrol diri seorang anak, kontrol diri seorang manusia. Apa yang kita yakini? Apa rencana yang akan kamu perbaiki? Jadi langkah seorang anak itu bukan berdasarkan dari apa yang ada dalam sana, tapi kembali kepada dirinya sendiri. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, tidak menghukum, tidak fleksibel, ya wes ini gak apa-apa, enggak seperti itu, dan tidak hanya menanyakan konsekuensi, tapi bersama-sama menanyakan sebuah keyakinan yang diyakini dirinya sendiri, seperti itu, sehingga dia bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, Bapak, Ibu, perhatikan yang di atas. Itu adalah motivasi ekstrinsik yang di sini. 1, 2, 3, 4. Itu motivasi ekstrinsik. Tadi sudah disampaikan Pak Didi tentang jenis-jenis motivasi ya. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik adalah kita jika berposisi sebagai manajer, kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari seorang anak. Nah, yang kedua, yang tabel baris kedua, identitas gagal dan identitas berhasil. Tidak ada salahnya ketika kita sebagai teman, pemantau, dan manajer, karena masih aman, masih membentuk siswa menjadi memiliki identitas berhasil. Nah, itu ada perilaku kontrol negatif, yang negatif-negatif. Nah, yang kedua, perilaku kontrol positif sebagai teman dan pemantau. Dan yang terakhir, posisi yang paling ideal sebagai kita seorang guru adalah sebagai manajer. Tapi seringkali dalam kenyataannya, Bapak Ibu silahkan merenung sejenak gitu. Kira-kira selama ini posisi apa yang sering dilakukan? Ya kan? Oke. Nah, sekarang sudah tahu, kita pelajari bersama. Ada 5 posisi kontrol dan bagaimana dampaknya untuk anak ke depan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sama Pak Didi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Tadi ada yang semangat kayak gitu, ada yang komitmen, ada yang bertanggung jawab. Itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kita di dalam kelas dengan menerapkan budaya positif, ini adalah hal yang penting, yaitu tentang menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa dibentuk oleh Bapak Ibu guru wali kelas bersama siswa. Nanti prosedur keyakinan kelas akan saya sampaikan. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan jawaban ini? Pertanyaan. Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu kan dibuat bersama-sama. Jadi kedua belah pihak, misalnya guru dengan siswa. Sedangkan kalau peraturan itu kan yang membuat ya satu pihak. Jadi guru tersebut atau sekolah. Jadi kayak peraturan sekolah seperti apa itu mau tidak mau harus ditaati. Tapi kalau keyakinan kelas ini melibatkan siswa untuk membuat keyakinan. Jadi tidak hanya guru saja, tetapi juga melibatkan siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Nani. Jawaban dari pertanyaan ini, mengapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas. Berarti saya simpulkan bahwa kalau peraturan kelas satu arah, kalau keyakinan kelas dua arah dan bersama-sama. Seperti itu ya. Baik. Pertanyaan yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Apa kaitannya keyakinan kelas dengan budaya positif, Bapak Ibu? Mewadahi keberbedaan pandangan, sehingga ketika itu diyakini sama-sama bersama, tidak hanya satu pandangan dan tidak ada pemaksaan, sehingga memang dengan kesadaran akan terbentuk budaya positif. Ya,
Bagus sekali Pak Agus, jawabannya sangat menyasar bahwa keyakinan kelas itu karena kesadaran bersama dan akhirnya dalam menjalankan budaya positif itu bisa mengalir seperti itu ya Pak. Ya. Ini pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi arah tujuan sebuah sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan dalam sebuah sekolah atau kelas. Jadi Bapak Ibu, ketika kita di kelas pasti ada permasalahan anak toh Pak, Bu. Nah, ini fungsinya dari keyakinan kelas. Karena kita sudah bergeser, tidak ada lagi peraturan kelas atau sekolah. Yang digunakan adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kalau sudah diyakini dalam kelas itu tidak perlu ditempel. Kalau sudah diyakini bersama, itu sudah terlaksana bersama, itu akan terbentuk sebuah budaya. Namanya budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu, coba mari kita jawab bersama pertanyaan berikut. Mengapa kita berdoa sebelum makan? Supaya tidak terselak. Apa yang Pak Agus yakini? Kenapa harus berdoa sebelum makan? Bersyukur. Nah, bersyukur. Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu cuci tangan sebelum makan? Kita kembalikan pada nilai-nilai yang tadi Pak Didi sampaikan. Kira-kira, mengapa kita perlu cuci tangan sebelum makan? Nilai apa yang ada di sini? Kebersihan. Betul sekali. Mengapa kita perlu menyapa orang lain ketika lewat di depannya? Saling menghormati, sopan santun. Mengapa kita perlu mengembalikan barang pada tempatnya setelah digunakan? Tanggung jawab. Mengapa harus pakai helm ketika berkendara? Nah, itu Bapak, itu keyakinan yang tanpa ditempel, itu sudah mendarah daging ke kita. Iya enggak? Nah, itu namanya budaya positif. Nilai-nilai itulah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan. Keselamatan, kebersihan, sopan santun, saling menghargai. Yang itu menjadi sebuah keyakinan, kebijakan universal yang terlepas dari suku, negara, agama, bahasa, dan apapun. Itu sudah mendarah daging kita. Nah, kita inginkan, keinginannya kita membuat sebuah keyakinan di kelas itu kedepannya akan mengalir seperti itu dan sudah mendarah daging bahwa itu tercipta budaya positif. Lalu bagaimana cara membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu sudah mulai praktek ya membuat keyakinan kelas. Maka ini pembentukan keyakinan kelas. Kita sharing bersama ya bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dilarang harus membawa Nah, itu peraturannya. Kalau keyakinan kelas bukan seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Itu kita bisa mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan Pak Didi. Tadi referensinya sangat banyak. Kalau di 6 profil pelajar Pancasila itu juga bisa dipakai untuk referensi membuat keyakinan kelas. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini dilarang membuang sampah. Itu positif atau negatif? Negatif. Bagaimana kalau diubah menjadi positif Bapak Ibu? Nah, membuang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan. Itu adalah keyakinan kelas yang ingin dibentuk. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Jadi tidak perlu terinci, nanti bisa ditinjau kembali. Keyakinan kelas diterapkan di lingkungan tersebut. Kan setiap kelas punya masing-masing ya. Nah, ini tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jangan sampai ketika kita tanya ke anak, walaupun itu sudah kesepakatan, pastikan kembali bahwa mereka sudah meyakini itu dengan baik.
Jangan sampai keyakinan apa ya Bu? Gitu. Banyak kebetulan saya jadi guru BK, jadi menemui kasus seperti itu. Keyakinan apa yang sudah dibentuk? Ternyata belum. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah boleh diperbarui? Boleh sekali. Kalau itu bisa ditambahkan, oh ternyata kelas kita butuh nilai kebajikan yang perlu ditambahkan. Tambahkan, diperbarui. Jadi ini mengalir, Bapak Ibu. Lalu, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini mungkin bisa dijadikan referensi kita bersama. Mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. Jadi dalam kelas pakai sticky note atau pakai spidol itu juga bisa. Jadi atau pakai kalau aplikasi itu apa namanya? Jamboard, ya itu juga bisa. Mencatat semua masukan yang ada. Nah ini mengganti kalimat negatif menjadi positif. Tinjau kembali yang sudah dicatat. Kemudian tinjau lagi bersama-sama agar apa? Semuanya tahu, semuanya paham tentang keyakinan yang dibangun dalam kelas tersebut. Setelah keyakinan kelas selesai, perlu ada penandatanganan dari semua siswa. Dan itu mungkin ke atas juga bisa. Maksudnya wakasek kesiswaan dan kepala sekolah. Keyakinan kelas bisa ditempatkan di dinding. Kalau itu sudah setiap hari terlaksana, saya kira di dinding tidak perlu dibaca, akan terbentuk sebuah budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh alur dari keyakinan kelas. Mungkin bisa dijadikan referensi peraturan-peraturan yang sudah ada. Peraturan yang dulu. Nah, dilarang atau jangan ramai ketika jam pelajaran. Ini anak bisa kita ajak diskusi bersama tentang peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Kita arahkan, kita pancing mereka untuk membuat sebuah keyakinan kelas dengan kalimat positif. Contohnya seperti ini. Saling menghormati sesama teman dan guru. Lalu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kalau dengan keyakinan kelas seperti itu, nilai kebajikan yang ingin diyakini dalam kelas tersebut apa? Kira-kira? Rasa nyaman di kelas. Rasa nyaman juga bisa. Tergantung nanti anak-anak mengungkapkan seperti apa. Cocok anak-anak? Sepakat. Nanti kita keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan secara mengalir tanpa melihat dan terpampang di poster, maka akan terbentuk suatu budaya positif di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini sebagai pendalaman keyakinan bersama. Salah satu contohnya yang tadi keyakinan kelas, saling menghormati sesama teman dan guru. Kita buat tabel. Nanti bisa dibuat kelompok seperti itu untuk mengupas apa nih di kelas ini keyakinan kelas yang ingin dibentuk. 1, rasa hormat. 1, 2, saling menyayangi. 3, kebersihan. 4, apa sampai 30 atau 20 gitu misalnya. Nah nanti anak-anak diminta untuk seperti ini. Kalau saling menghormati sesama teman dan guru, terlihatnya seperti apa ya anak-anak? Terlihatnya, oh ternyata datang tepat waktu, menyapa teman guru setiap hari, mengembalikan barang yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Nah, perilaku yang tidak menampakkan saling menghormati dan sesama teman, kira-kira apa Bapak Ibu guru? Terlambat. Tak acuh kepada teman, terus tidak mengembalikan. Nah ini kita sampaikan ke anak-anak. Saya yakin anak-anak punya pemikiran yang lebih dalam lagi untuk mengupas satu persatu keyakinan kelas yang ingin dibentuk. Seperti itu, Bapak. Kembali kita lanjutkan lagi tentang segitiga restitusi. Ini adalah modul terakhir yang
ada dalam modul budaya positif. Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah hanya salah satu cara kita dalam menangani permasalahan yang muncul dalam kelas, di sekolah. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, ini langkah-langkah dari restitusi, bahwa ada 3 langkah. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu kesalahan kan, kita manusia pasti salah ya, tempatnya salah ya. Tapi kadang dari kesalahan itu ada yang tidak sadar dengan kesalahannya, ada yang merasa sangat bersalah dengan kesalahannya. Nah, ini kita stabilkan dulu. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini menurut teori kontrol. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, seperti kasus Doni tadi Bapak Ibu. Kasus itu ada alasannya. Permasalahan anak itu ada alasannya. Kita sebagai seorang guru diminta untuk melihat itu lebih dalam, mencari tahu lebih dalam. Bagian mana yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi? Apakah bertahan hidup? Apakah kasih sayang? Apakah kemampuan, penguasaan? Atau hanya untuk kesenangan? Nah, ini perlu kita pahami bersama. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Eksternal kan yang tadi, karena dihukum, karena ingin mendapatkan penghargaan. Tapi kita kembali ke teori kontrol, bahwa kita semua memiliki kontrol diri, memiliki motivasi internal. Ini adalah bagian dari segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kira-kira yang bisa dikatakan ketika mempraktekkan segitiga restitusi. Insya Allah tidak sulit kalau kita sering. Ini permasalahan-permasalahan yang ringan pun bisa kita terapkan dengan segitiga restitusi. Dalam menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Bu Karisma juga pernah membuat salah, kayak gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Dengan kita berkata seperti itu menguatkan seperti itu, bahwa setiap orang itu punya kesalahan, dan anak melakukan kesalahan itu adalah sebuah proses gitu, sebuah proses yang memang dilewati. Lalu validasi tindakan. Oke, mungkin anak mencuri, mencuri barang temannya yang ini. Wah, padahal di situ ada uang banyak ya, tapi tidak kamu ambil semua. Kayak gitu. Kira-kira apa yang membuatmu tidak mengambil barang itu lebih banyak? Kira-kira apa yang membuat kamu mengambil barang milik temanmu? Nah, seperti itu. Kira-kira apa yang membuatmu datang terlambat setiap hari? Nah, itu salah satu beberapa kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam validasi tindakan oleh siswa. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, akan lebih mudah lagi Bapak Ibu. Kita kembalikan kepada keyakinan. Anak berbicara kotor di dalam kelas, muni, misu. Kita panggil, kita stabilkan identitasnya, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Oke, kalau perilakumu seperti itu, misalnya, apakah itu sudah mencerminkan keyakinan yang sudah ada dalam kelasnya? Kira-kira biar sesuai dengan keyakinan kelasmu, kita harus melakukan apa ya? Kita buat bersama. Nah, itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Nah, ini kita sampai di hampir akhir Bapak Ibu. Tetap semangat ya. Halo? Hai. Oke.
Ini berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Mau saya putarkan video saya? Bisa nggak? Sudah di sini Pak. Sudah di sini Pak. Di slide terakhir. Kalau bisa di slide, kalau nggak bisa di slide ya udah. Saya masih banyak belajar Bapak Ibu ini mencoba menerapkan segitiga restitusi. Nah itu. Saya malu gitu kan. Bisa nggak Pak? Full screen. Yang kolom mana? Ini ceritanya dia buang sampah sembarangan. Pagi Del, silakan duduk. Makasih ya sudah datang di ruang BK. Iya Bu. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah dari kantin. Oke. Gini Del, Bu Karisma tadi pagi lihat kamu dari kantin sama teman-teman kan ya? Iya. Asik sekali. Tapi Karisma lihat ketika sampai di taman sekolah depan kantor guru, kamu ngumpul tisu di taman sekolah, bener gak nih? Iya bener. Jadi tadi tuh mau cari tempat sampah nggak ada, jadi kebuang sembarangan aja. Gitu ya. Oke, kalau tindakanmu tadi menurutmu jika melihat kesepakatan kelas, apakah sudah mencerminkan kesepakatan dan keyakinan yang sudah dibuat bersama teman-teman? Sangat belum. Lalu harusnya bagaimana, Del? Harusnya saya membuang sampah tisu tersebut ke tempat sampah. Apakah itu sebuah kesalahan? Iya. Baik, tidak apa-apa. Bahwa setiap kita itu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kita juga pernah hilang. Ya, kalau kamu melihat kesepakatan yang sudah dibuat oleh kamu, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan ini, apa yang ingin kamu lakukan? Harusnya saya mengambil sampah tisu tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Bagus sekali, itu langkah yang bagus. Nanti berarti tisunya kamu ambil ya? Iya. Oke, kita lihat lagi keyakinan kelas yang sudah kamu buat bersama teman-teman. Adakah hal lain yang bisa kita lakukan? Jadi di kelas saya itu kalau ada yang membuang sampah sembarangan, kita harus membantu teman-teman tiket di jadwal tersebut. Bagus ya, ternyata kesepakatan yang kalian buat itu sangat peduli dengan lingkungan. Iya. Kamu rencana ke depannya akan melakukan itu? Insya Allah akan melaksanakan. Ya, Karisma sangat senang mendengar apa yang kamu pahami dengan baik tentang menjaga lingkungan. Oke, Karisma, kira cukup ini aja yang ingin Karisma sampaikan kepada kamu. Karisma yakin kamu bisa melakukan langkah-langkah itu dengan baik. Oke ya Del ya? Oke, aku tunggu kabarnya dan Karisma tunggu pertemuan kita selanjutnya di ruang BK ini. Karisma terbuka untuk kamu. Baik Bu. Bisa kembali ke kelas. Ya, terima kasih. Saya akan kembali ke kelas. Iya, makasih ya Del. Iya. Baik, itu Bapak Ibu yang coba saya terapkan untuk anak-anak gitu tentang proses segitiga restitusi. Masih banyak belajar sekali bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi kepada siswa. Kalau dalam bimbingan konseling memang sudah ada layanan-layanan konsultasi untuk ranah-ranah yang lebih mendalam seperti itu. Kalau untuk segitiga restitusi yang saya rasakan untuk permasalahan yang sering terjadi, permasalahan ringan itu sangat simpel dalam pelaksanaannya. Apalagi kalau keyakinan kelas itu sudah terbentuk, itu sangat membantu sekali. Nah, Bapak Ibu, oke. Sharing session, kita masuk pada sesi sharing bersama untuk memahami bersama tentang budaya positif dan beberapa poin dalam modul ini. Bapak Ibu, kami buka 2 saran, kritik, dan pertanyaan yang akan kita jawab bersama juga.
tentang budaya positif dan materi yang sudah kami sampaikan berdua bersama Pak Didik. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu, Bu Suci, Bu Puri yang belum mengeluarkan suaranya. Ya. Paling tua ya. Yang pertama Bu, apa ukuran kebiasaan baik? Karena tadi disampaikan masing-masing berbeda. Baik menurut saya, belum tentu baik menurut Mas Arif. Pada itu satu kelas. Ukurannya apa? Yang pertama itu, yang kedua, memang kalau anak itu motivasinya pengen penghargaan, jelek semua tadi ya, tentang penghargaan. Itu mematikan dan sebagainya. Tetapi apakah penghargaan itu tidak perlu dari sisi pendidik memberikan penghargaan? Ya, nah, tadi yang disampaikan motivasi anak untuk mendapatkan jelek, tetapi penghargaan ini seolah-olah itu kok elek dulu. Tetap perlukah penghargaan dengan bentuk apapun? Yang ketiga, untuk membentuk keyakinan kelas disampaikan dengan curhat, brainstorming dan sebagainya tadi. Itu apakah tidak disortir, hanya dicatat terus direkap? Karena itu tentu ada yang tidak baik. Aku yakin nek rokok itu baik kok. Nah, seperti itu. Yang terakhir, saya Dr. Bonjol, apa susah? Ya, mantap. Yang terakhir Bu, tadi saya nggak dengan yang terakhir tadi, yang restitusi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Seolah-olah kue salah, gawinan salah nggak apa-apa. Saya lebih matuk ini beda nggak apa-apa ya Bu. Berbuat salah itu manusiawi. Nah, tidak apa-apa seolah-olah Yusuf berbuat salah om. Makasih. Ya, terima kasih. Beteng makan dulu. Apa? Thank you. Oke. Tepuk tangan untuk pertanyaan luar biasa dari Pak Agus. Oke, saya mencoba menjawab. Nanti bisa dibantu Pak Yudi. Kalau saya tidak menemukan jawabannya, akan saya tanyakan kepada pengajar praktik atau fasilitator. Baik, yang pertama, apa ukuran sebuah kebiasaan baik? Nah, itu yang menjadi PR kita bersama. Kebiasaan baik bisa dikatakan sebuah budaya positif kan Pak? Ya loh, ini yang ingin kita bentuk gitu. Oleh karena itu, ukuran sebuah kebiasaan baik kita mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu kita sampaikan ke kelas dan dibuat sebuah kesepakatan. Nah, itu tolak ukur dari kebiasaan baik yang ingin dibangun. Itu menurut pemahaman saya. Lalu yang kedua, apakah motivasi karena penghargaan itu buruk? Bagaimana Pak Didi? Menurut saya tadi kan memang kalau motivasi anak itu memang dulu biasa. Iya. Tetapi apakah terus penghargaan juga bisa kita berikan? Kalau menurut saya penghargaan bisa kita berikan. Contohnya, misalnya ketika anak melakukan sesuatu, cukup kita aksen jempol, itu anak sudah sangat luar biasa. Ada interaksi dengan kita. Oh, ternyata kita juga diperhatikan. Mungkin dengan tepuk tangan di kelas bersama, itu adalah sebuah penghargaan. Nah, itu penghargaan yang mungkin ringan, tapi itu membekas buat anak. Artinya tidak ada terus pemahaman. Tidak boleh memberikan penghargaan, gitu loh. Ketika memberikan penghargaan dengan seperti itu tidak pas. Terus kita jangan sampai punya pemahaman yang tidak jaga itu terus meri. Karena memang maksud saya bukan apakah motivasi untuk mendapat penghargaan itu buruk. Saya setuju kalau motivasinya hanya untuk penghargaan, saya ini loh. Oh. Gitu. Tapi jangan sampai tidak memberikan penghargaan. Oke, baik. Nanti kalau Bapak Ibu guru punya pemikiran lain bisa disampaikan untuk membantu kami menjawab pertanyaan Pak Agus. Ya, karena kebetulan di sini juga ada Bapak Ibu guru penggerak di angkatan sebelumnya. Gitu. Untuk mendampingi kami tentunya. Oke. Apakah keyakinan kelas tidak perlu dicatat? Maksudnya gimana tadi? Apakah keyakinan? Oh, yang waktu brainstorming tadi, curah pendapat, itu dicatat Bapak Ibu. Nah, itu nanti ditinjau. Tadi kan ada proses meninjau kembali apa-apa yang dituliskan, apa-apa yang nanti akan disepakati bersama.
setelah ditinjau bersama kita kaji ulang bersama lagi. Jadi prosesnya tidak seketika jadi seperti itu. Lalu berbuat salah tidak apa-apa, menjadi berbuat salah adalah manusiawi. Bapak, ini kan belum selesai. Tadi tahapan restitusi ada 3. Ini sebagai bentuk menstabilkan identitasnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa atau berbuat salah itu adalah manusiawi, ini sebenarnya sama. Hanya mungkin penafsiran kita berbeda. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, itu nanti ada lanjutannya. Ada lanjutannya pada saat validasi tindakan. Nah, kalau salah itu nanti kira-kira kenapa kamu kok membuat kesalahan seperti ini? Nah, itu kan dia sadar akan kesalahannya. Ada lanjutannya. Jadi segitiga restitusi tidak bisa dipotong stabilkan selesai hilang Pak nanti. Jadi tiga aspek itu harus semuanya ada. Gitu. Pak Didi mau menambahkan? Izin menambahkan sedikit. Untuk yang pertama Pak Gus, untuk apa ukuran sebuah kebiasaan baik tadi, kesepakatan atau keyakinan yang sudah disepakati bisa berbeda antar kelasnya. Jadi tergantung pesertanya ingin meyakini seperti apa, ingin bersepakat seperti apa. Karena pada akhirnya yang menjalankan adalah siswa-siswi tersebut. Kemudian benar kata Bu Karisma yang terakhir tadi, ini cuma salah penafsiran dari berbuat salah tidak apa-apa dengan berbuat salah manusiawi, itu cuma tinggal pandangan kita saja. Tadi ada tahapan menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan, dan terakhir ada menanyakan keyakinan. Jadi semuanya saling berhubungan. Tidak bisa, bukan berarti mohon maaf berbuat salah tidak apa-apa terus silakan berbuat salah, tidak. Habis itu ada tahapan selanjutnya lagi. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya kira apakah ada lagi pertanyaan? Cukup ya, Bapak Ibu. Sebentar, yang terakhir apa tuh? Terima kasih Pak Agus untuk sharing sessionnya. Saya minta Bapak Ibu 3 orang untuk menyampaikan kira-kira kita pada sesi refleksi. Refleksi tidak hanya digunakan di dalam kelas, tapi ketika kita berada dalam forum seperti ini akan lebih baik. Gitu. Bapak, Ibu, hal baru apa yang Anda dapatkan dari proses diseminasi kita kali ini, sharing session? Terima kasih Bu Karisma dan Pak Didik sudah menyampaikan dengan baik dari diseminasi kali ini. Refleksi dari saya, hal baru apa yang saya dapatkan, yakni saya bisa membedakan antara hukuman, terus kita sebagai teman, kita sebagai sebagai pemantau ya. Dan yang terakhir kita sebagai manajer. Ini yang harus kita bedakan. Dan kayaknya menurut saya ya sebagai manajer ini yang lebih ideal digunakan oleh guru kepada siswa untuk menghadapi anak-anak yang disiplin positifnya mungkin kurang. Itu nih. Terima kasih Pak Jaja. Ya, tepuk tangan untuk Bu Nani. Terima kasih. Jadi yang paling mengena hal barunya adalah 5 posisi kontrol. Oke, terima kasih Bu Nani. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana perasaan Bapak Ibu dalam kegiatan kita kali ini. Yang belum, Bu Puri minta ya refleksinya, perasaannya apa? Apa yang Bu Puri rasakan dalam mengikuti kegiatan ini? Perasaannya sangat bahagia karena sudah mendapatkan tambahan info-info yang terbaru. Jadi bisa menambah pengetahuan, nambah, bisa nambah bisa membantu menyelesaikan permasalahan anak juga lagi. Terima kasih. Oke, luar biasa jawaban dari Bu Puri. Selanjutnya nih, rencana selanjutnya apa Bapak Ibu? Hal apa yang akan kita lakukan bersama? Terima kasih waktunya. Untuk saya sendiri rencana selanjutnya apa? Pada
materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi, mengingat saat ini banyaknya problem yang terjadi atau yang dilakukan oleh anak. Akan berusaha kami jalankan, semoga akan membawa dampak atau perubahan dari permasalahan yang dihadapi oleh anak. Jadi segitiga restitusi itu memang sangat mengena, tetapi harus perlunya situasi kondisi yang memang benar-benar anak itu bisa mampu menerima apa yang kita sampaikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Jadi melihat situasi kondisi dalam penerapan segitiga restitusi. Ya, bagus sekali. Yang akan kita terangkan juga ya Pak Didi ya. Ya, Bismillah, Insya Allah bisa. Mungkin ada yang lain Pak Didi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Oke, tibalah di akhir dari acara desiminasi kita kali ini tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk menyempatkan waktunya. Kita belajar bersama tentang penerapan budaya positif dan tujuan akhir dari apa yang kita pelajari lagi-lagi untuk siapa Bapak Ibu? Untuk siswa. Kembali lagi pada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru harus berpihak pada siswa. Dan mereka memiliki kodrat yang berbeda, kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Kita yang harus berusaha menyesuaikan. Itu Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Gondang yang sudah berkenan, dan saya ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf, saya Karisma Ayu Alamiarti dan rekan saya Pak Didi Aji Saputro. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Super sekali ya dari penyampaiannya teman-teman CGP kita, Bapak Didi Adi Saputro dan Ibu Karisma Ayu Alamiarti. Kami ucapkan terima kasih atas ilmunya. Tentunya semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita para guru di SMA Negeri 1 Gondang, dan insya Allah bisa diterapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu semua, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan CGP kita dapat bermanfaat dan membawa perubahan yang positif bagi SMA kita. Demikian acara ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu dari makhluknya. Maka mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.